Bekasi yang biasanya sibuk dengan hiruk-pikuk aktivitas perdagangan tiba-tiba berubah menjadi ladang ketakutan. Di salah satu pasar tradisional, suara bentakan terdengar nyaring. Seorang pedagang kaki lima berusia 50-an, Pak Karim, berjongkok dengan tubuh gemetar. Di hadapannya, sekelompok pria berbadan tegap mengenakan jaket loreng khas sebuah ormas sedang menagih uang keamanan. Namun kali ini, mereka menyebutnya sebagai uang THR. Pak Karim mencoba menjelaskan bahwa dagangannya sepi dan ia belum bisa membayar. Namun, sebuah pukulan keras mendarat di wajahnya, membuat tubuh rentanya tersungkur di atas aspal. "Jangan banyak alasan, Pak Tua. Kami sudah kasih tenggat waktu," bentak salah satu pria berbadan kekar. Beberapa pedagang lain hanya bisa menunduk, tak berani membantu. Mereka tahu, menentang kelompok ini berarti nyawa bisa melayang. Hari itu bukan hanya Pak Karim yang menjadi korban. Dari ujung pasar hingga ruko-ruko di pinggir jalan, ormas ini menyebar, menghancurkan lapak-lapak yang tak mampu membayar. Namun, yang lebih mengerikan terjadi di kawasan pertokoan Bekasi Timur. Sekelompok anak buah John Kay, yang dikenal lebih brutal dan sadis, ikut turun ke jalan. Dengan senjata tajam di tangan, mereka menjarah toko-toko tanpa ampun. Beberapa pemilik toko yang mencoba melawan dipukul dan dihajar hingga babak belur. Satu persatu kaca toko pecah, manekin berhamburan di jalanan, dan jeritan ketakutan menggema di udara. Para pedagang hanya bisa pasrah melihat hasil jerih payah mereka hancur dalam hitungan menit. Di sebuah warung kopi dekat terminal, seorang anggota polisi berpangkat rendah melihat kejadian itu dengan wajah cemas. Ia segera menghubungi komandannya, meminta izin untuk bergerak. Namun, jawaban yang ia terima hanya membuatnya semakin kecewa. "Jangan bertindak gegabah. Mereka punya orang dalam. Kita tunggu perintah dari atasan," ujar suara di seberang telepon. Sang polisi mengepalkan tinjunya, merasa marah sekaligus tak berdaya. Kabar tentang teror ini dengan cepat menyebar ke seluruh penjuru Bekasi. Warga mulai resah, dan para pemilik usaha kecil ketakutan untuk membuka toko mereka. Sebagian besar memilih menutup gerai lebih awal, sementara yang lain hanya bisa berharap agar malam ini berlalu tanpa ada korban jiwa. Di media sosial, video-video penjarahan mulai viral. Warganet mengecam keras, namun tak ada tindakan nyata dari pihak berwenang. Di salah satu sudut kota, seorang wartawan senior sedang melaporkan kejadian ini secara live di media televisi nasional. Dengan suara gemetar, ia menggambarkan bagaimana Bekasi telah berubah menjadi medan perang kecil. Para perusuh ini tak hanya merusak properti, tapi juga memukul siapa saja yang berani melawan. Warga Bekasi kini hidup dalam ketakutan, lapornya sambil berlindung di balik sebuah mobil. Sementara itu, di Istana Negara, laporan demi laporan masuk ke meja Presiden. Matanya menyipit saat melihat rekaman CCTV yang menunjukkan kekacauan di Bekasi. Tangan kanannya mengepal kuat di atas meja, sementara rahangnya mengeras menahan amarah. "Ini sudah keterlaluan," gumamnya. Tanpa ragu, ia meraih telepon dan hanya mengucapkan satu kalimat singkat kepada ajudan setianya, "Mayor Teddy. Bekasi kacau. Kau tahu harus berbuat apa?" Mayor Teddy yang menerima panggilan itu hanya diam sejenak. Tatapan matanya berubah dingin, penuh determinasi. Ia tidak butuh banyak penjelasan. Tanpa banyak bicara, ia mengambil jaket dan perlengkapannya, lalu berjalan keluar. Malam ini, Bekasi akan melihat sesuatu yang belum pernah mereka saksikan sebelumnya. Di dalam ruangan berpendingin udara Istana Negara, suasana mendadak mencekam. Beberapa pejabat tinggi yang baru saja melaporkan kekacauan di Bekasi menahan napas ketika Presiden dengan wajah dingin menatap layar monitor besar. Tayangan CCTV yang terpampang jelas memperlihatkan bagaimana para preman dan anak buah John Kay mengamuk di jalanan, menghancurkan kios, serta memukuli para pedagang. Mata Presiden menyala penuh amarah. "Ini sudah di luar batas," ucapnya pelan, tapi dengan nada yang berbahaya. Di sisi lain ruangan, Mayor Teddy berdiri tegap, mendengarkan dengan saksama. Ia mengenakan seragam lapangan, wajahnya tetap datar meski dalam benaknya, darahnya sudah mendidih melihat rakyat kecil diperlakukan semena-mena. Tanpa diminta, ia mengambil langkah maju. "Izin bertindak, Pak," ucapnya tegas. Presiden menoleh ke arah ajudannya yang sudah sangat ia percayai.
Tanpa ragu, ia mengangguk. Habisi mereka. Jangan beri ruang untuk para pengecut ini, perintahnya. Mayor Teddy tak butuh instruksi kedua. Dengan langkah cepat, ia keluar dari ruangan, berjalan melewati koridor panjang istana. Seorang perwira tinggi TNI mencoba menghentikannya, mengingatkan bahwa situasi di Bekasi sangat berbahaya. Mereka bukan orang sembarangan, Teddy. John Kay punya anak buah yang bisa membunuh tanpa berkedip, ujar perwira itu. Mayor Teddy menoleh sekilas, ekspresinya tetap dingin. Aku sudah pernah menghadapi yang lebih buruk di medan perang, jawabnya sebelum melangkah pergi. Dalam hitungan menit, Mayor Teddy sudah berada di dalam kendaraan taktis yang melaju dengan kecepatan tinggi menuju Bekasi. Ia duduk di bangku depan, membuka peta digital yang menunjukkan titik-titik paling parah di mana ormas dan preman beraksi. Tangannya mengepal kuat. Baginya, ini bukan sekadar misi negara, ini adalah tanggung jawabnya sebagai seorang prajurit untuk melindungi rakyat. Sementara itu, di sudut kota Bekasi, situasi semakin memburuk. Kelompok perusuh semakin berani, membakar kios-kios yang tak mampu membayar upeti. Para pedagang berlarian menyelamatkan diri, beberapa di antaranya menangis ketakutan. Di salah satu ruko, seorang anak kecil bersembunyi di balik meja kayu, memeluk ibunya yang menangis dalam diam. Api mulai merambat ke atap toko mereka, dan jeritan panik terdengar dari segala arah. Ketika mobil yang ditumpangi Mayor Teddy memasuki perbatasan Bekasi, ia bisa melihat sendiri kehancuran yang terjadi. Bau asap menyengat, kaca berserakan di jalanan, dan suara motor para preman meraung liar di kejauhan. Ia menghela napas panjang. Mereka pikir bisa menguasai kota ini. Gumamnya. Ia menarik sarung tangan taktisnya, lalu keluar dari mobil dengan tenang. Beberapa anggota ormas yang sedang merampok sebuah toko menoleh saat melihat sosok Mayor Teddy berjalan mendekat. Awalnya, mereka mengira ini hanya petugas biasa. Namun, saat mata mereka bertemu dengan tatapan tajamnya, insting mereka berteriak bahwa ini bukan orang sembarangan. "Hei, lu siapa? Mau sok jago di sini?" teriak salah satu preman, mengayunkan linggis di tangannya. Mayor Teddy berhenti sejenak, lalu tersenyum tipis. "Saya cuma seseorang yang datang untuk menghabisi kalian semua." Tanpa aba-aba, Mayor Teddy melesat, dan pertempuran paling brutal dalam sejarah Bekasi pun dimulai. Langkah Mayor Teddy mantap saat mendekati segerombolan preman yang tengah menjarah toko elektronik. Sekitar 10 orang, semuanya bertubuh besar dan membawa berbagai senjata tumpul. Mereka semula menatap pria berseragam itu dengan tatapan meremehkan. Salah satu dari mereka, seorang pria bertato naga di lehernya, melangkah maju sambil memainkan batang besi di tangannya. "Lu kira bisa lawan kita sendirian?" ucapnya sambil tertawa sinis. Mayor Teddy tak menjawab. Dalam hitungan detik, ia bergerak dengan kecepatan mengerikan. Tangan kanannya mencengkeram pergelangan pria bertato, memutar lengannya hingga terdengar suara retakan yang disertai jeritan kesakitan. Dengan sekali dorongan, ia melemparkan tubuh besar itu ke arah rak toko, hingga roboh berantakan. Belum sempat yang lain bereaksi, Mayor Teddy sudah menerjang ke arah mereka. Sebuah kayu balok diayunkan ke kepalanya, tapi dengan cekatan ia menunduk, lalu menghantam ulu hati si penyerang dengan siku tajamnya. Orang itu langsung terkapar sambil memegangi perutnya. Seseorang mencoba menikam dari belakang, tapi Mayor Teddy berputar cepat, menangkap pergelangan tangan si penikam, lalu membantingnya ke aspal dengan tenaga brutal. Suara tulang patah terdengar jelas, disusul dengan teriakan kesakitan. Para preman yang tadinya percaya diri kini mulai menyadari bahwa mereka berhadapan dengan sesuatu yang di luar nalar. Satu persatu dari mereka mencoba menyerang, tapi tak ada yang berhasil menyentuh Mayor Teddy. Dalam beberapa menit, 10 orang itu terkapar di tanah, mengerang kesakitan atau tak sadarkan diri. Darah bercipratan di jalanan, bercampur dengan kaca-kaca pecah dari toko yang sebelumnya mereka jarah. Namun, suara gemuruh dari kejauhan menarik perhatian Mayor Teddy. Puluhan motor mulai berdatangan dari berbagai arah. Anggota ormas yang mendengar perlawanan ini segera berkumpul. Mereka datang dengan jumlah yang jauh lebih banyak, beberapa di antaranya membawa parang dan celurit. Di antara mereka, terlihat beberapa anak buah John Kay dengan ekspresi penuh amarah. "Kita habisi dia," teriak salah satu dari mereka.
Mayor Teddy berdiri di tengah jalan, dikelilingi dari segala arah. Jumlah mereka kini hampir 100 orang, tapi wajahnya tetap tenang. Ia menarik napas dalam, lalu merenggangkan otot-ototnya. "Kalau kalian mau mati, silakan maju," katanya dengan suara rendah tapi tajam, bagaikan pisau yang siap menembus jantung lawan. Tanpa aba-aba, mereka menyerbu sekaligus. Mayor Teddy melompat ke samping, menghindari ayunan parang, lalu menendang dada lawannya dengan kekuatan yang membuat tubuh besar itu terlempar beberapa meter. Dua orang lainnya menyerang dari belakang, tapi dengan gerakan cepat, ia menangkap kepala salah satu dari mereka dan membenturkannya ke tembok. Yang lainnya menerima pukulan telak di rahang hingga pingsan di tempat. 1 lawan 100, itulah yang terjadi malam itu di Bekasi. Di tengah teriakan dan dentingan senjata yang jatuh, Mayor Teddy bertarung tanpa rasa takut. Malam itu, ia bukan hanya seorang ajudan presiden. Ia adalah mesin tempur yang tak bisa dihentikan. Kota Bekasi berubah menjadi arena pertempuran brutal. Di bawah cahaya lampu jalan yang temaram, puluhan preman dan anggota ormas mengerumuni Mayor Teddy, mengayunkan senjata mereka dengan niat membunuh. Namun, setiap serangan yang dilancarkan hanya berakhir dengan tubuh mereka terkapar di jalanan. Tangan kosong Mayor Teddy bergerak lebih cepat dari yang bisa diantisipasi. Setiap pukulan dan tendangan yang ia lepaskan menghancurkan lawan dalam sekejap. Seorang preman bertubuh raksasa maju dengan sebilah celurit terhunus. Ia mengayunkan senjatanya dengan brutal, mencoba mengoyak tubuh Mayor Teddy. Namun, dengan refleks luar biasa, Teddy memiringkan tubuhnya, menghindari sabetan itu hanya dalam jarak beberapa sentimeter. Dengan satu gerakan, ia menangkap pergelangan pria itu, memutar lengannya hingga celurit terlepas, lalu menghantam dagunya dengan sikutan keras. Pria itu terjengkang ke belakang, tak sadarkan diri. Melihat rekannya tumbang begitu cepat, sisa gerombolan semakin ganas. Mereka menyerang dari berbagai arah, berharap jumlah mereka cukup untuk mengalahkan satu orang. Mayor Teddy tak gentar. Ia menangkap batang besi yang diayunkan ke kepalanya, lalu menendang perut si pemegangnya dengan tenaga penuh. Orang itu terpental mengenai motor yang terparkir, merobohkannya dengan suara dentuman keras. Dari kejauhan, suara sirene mulai terdengar. Kepolisian akhirnya bergerak setelah laporan warga terus berdatangan. Namun, sebelum mereka tiba, Mayor Teddy sudah menghabisi sebagian besar lawannya. Beberapa yang masih sadar mulai kehilangan keberanian. Mereka saling pandang dengan wajah penuh ketakutan, menyadari bahwa mereka bukan melawan manusia biasa. "Kita mundur dulu," teriak salah satu dari mereka, tapi terlambat. Mayor Teddy tak memberi mereka kesempatan kabur. Ia berlari dengan kecepatan mengerikan, melompati puing-puing sambil menghantam siapapun yang berusaha melarikan diri. Pukulan dan tendangannya menghajar lawan tanpa ampun. Seorang preman mencoba mengeluarkan pistol dari pinggangnya, tapi sebelum sempat mengarahkannya, Mayor Teddy sudah berada di depannya dan menghantam tengkuknya dengan telapak tangan. Pria itu jatuh tak sadarkan diri, pistolnya terpental ke jalanan. Ketika mobil-mobil polisi akhirnya tiba, mereka tertegun melihat pemandangan di hadapan mereka. Puluhan orang terkapar di tanah, beberapa masih bergerak lemah, sementara yang lain tak sadarkan diri. Di tengah semua itu, Mayor Teddy berdiri tegap, tubuhnya nyaris tanpa luka, hanya napasnya yang sedikit berat akibat pertempuran panjang. Seorang perwira polisi keluar dari mobil dan menatapnya dengan ekspresi tak percaya. "Mayor Teddy, Anda sendirian melawan mereka semua?" tanyanya pelan. Mayor Teddy menoleh dengan tatapan dingin. "Mereka mengira bisa menguasai kota ini. Aku hanya menunjukkan bahwa mereka salah," jawabnya singkat. Ia melangkah melewati tubuh-tubuh yang berserakan, menuju kendaraannya yang terparkir di ujung jalan. Malam itu, nama Mayor Teddy menggema di seluruh Bekasi, menjadi legenda yang akan selalu diingat oleh mereka yang berani mengusik ketertiban. Namun, pertempuran belum selesai. Di suatu tempat, jauh dari hiruk-pikuk malam itu, John Kay menerima kabar tentang pembantaian anak buahnya. Matanya menyipit, rahangnya mengeras. "Mayor Teddy," gumamnya dengan suara berbahaya. "Jika ajudan presiden itu ingin perang, maka ia akan memberinya pertempuran yang lebih besar." Di sebuah rumah persembunyian yang tersembunyi di pinggiran Jakarta, John Kay duduk dengan wajah gelap.
Ruangan dipenuhi anak buahnya yang masih setia, beberapa di antaranya membawa luka akibat pertarungan sebelumnya. Seorang pria dengan lengan dibebat perban melangkah maju dengan raut ketakutan. "Bos, semuanya hancur. Mayor Teddy bukan manusia biasa. Dia menghajar kita seolah-olah kita sampah," lapornya dengan suara bergetar. John Kay mengepalkan tinjunya di atas meja kayu, membuat permukaannya retak. Matanya menatap tajam ke arah bawahannya yang kini menundukkan kepala. "Aku tidak peduli seberapa kuat dia. Tidak ada yang bisa mempermalukan kita seperti ini tanpa balasan," katanya dengan nada dingin. Ia mengisap rokok dalam-dalam, lalu mengembuskan asapnya perlahan. "Kita buat dia menyesal sudah berani melawan kita." Seorang anak buah kepercayaannya, Martin, maju dengan ekspresi serius. "Bos, kalau kita langsung menyerang, polisi pasti ikut campur. Kita harus lebih cerdas," usulnya. John Kay mengangguk pelan, menyadari bahwa pertarungan ini tidak bisa dilakukan dengan gegabah. "Kita pancing dia keluar dari lingkaran keamanannya. Kalau dia sendirian lagi, kita habisi." Mereka segera menyusun rencana. Seorang informan memberitahu bahwa Mayor Teddy sering mengunjungi sebuah rumah makan kecil di Bekasi, tempat ia biasa makan malam setelah menjalankan tugasnya. Malam itu juga, sekelompok preman dikirim ke lokasi tersebut untuk menunggu. Senjata tajam, senapan laras pendek, dan batang besi telah disiapkan. Mereka takkan mengulangi kesalahan sebelumnya. Kali ini, mereka akan memastikan Mayor Teddy tidak keluar hidup-hidup. Sementara itu, Mayor Teddy, yang telah kembali ke markasnya, tengah berbincang dengan komandannya. "Kau sudah membuat Bekasi tenang malam ini," kata sang komandan, mengamati laporan polisi yang berisi daftar orang-orang yang dilumpuhkan oleh Mayor Teddy. "Tapi aku yakin mereka tidak akan tinggal diam." Mayor Teddy mengangguk. "Aku juga berpikir begitu, Pak. Mereka pasti ingin membalas. Aku harus tetap waspada." Meski demikian, ia tetap menjalani rutinitasnya seperti biasa. Ketika malam tiba, ia melajukan kendaraannya menuju rumah makan favoritnya, tidak menyadari bahwa di sana, sekelompok pembunuh telah menunggu dengan sabar. Begitu ia tiba, tatapan beberapa pelanggan langsung tertuju padanya. Di antara mereka, beberapa orang adalah kaki tangan John Kay yang menyamar sebagai pengunjung biasa. Mereka diam-diam mengirim pesan singkat ke rekan-rekan mereka yang bersembunyi di sekitar tempat itu. "Target sudah di sini," bunyi pesan yang segera dikirim. Mayor Teddy duduk di meja biasa, memesan makanan tanpa sedikit pun curiga. Namun, insting militernya mulai merasakan sesuatu yang ganjil. Ada terlalu banyak orang asing di tempat ini, dan suasana terasa lebih tegang dari biasanya. Ia menatap sekeliling dengan waspada. Saat itulah ia menyadari bahwa perangkap telah dipasang, dan dirinya adalah mangsanya malam ini. Suasana rumah makan yang semula tenang berubah menjadi mencekam. Mayor Teddy merasakan hawa permusuhan yang begitu pekat di udara. Tangannya refleks meraih gelas di mejanya, menyesap air putih sembari mengamati keadaan dengan lebih seksama. Nalurinya tak pernah salah, ada sesuatu yang tidak beres. Beberapa pria berpenampilan kasar duduk di berbagai sudut ruangan, berpura-pura menikmati makanan mereka, tetapi tatapan mereka tajam, penuh niat tersembunyi. Mayor Teddy berpura-pura tidak menyadari mereka, tetapi tubuhnya sudah bersiap. Lalu, tanpa aba-aba, salah satu dari mereka bangkit dan mengunci pintu rumah makan dari dalam. Dalam hitungan detik, belasan pria bersenjata tajam dan pentungan berdiri dari tempat duduk mereka, mengepung Mayor Teddy. Seorang pria bertubuh besar dengan bekas luka di pipinya maju lebih dulu, menyeringai. "Kau sudah membuat kesalahan besar dengan menantang John Kay," katanya sambil mengayunkan besi panjang ke arah kepala Mayor Teddy. Namun, Teddy sudah siap. Dengan gesit, ia merunduk, membiarkan besi itu menghantam meja hingga pecah berkeping-keping. Dalam satu gerakan kilat, ia menyapu kaki pria itu, membuatnya jatuh terjerembab. Sebelum yang lain bisa bereaksi, Mayor Teddy sudah melompat ke belakang, meraih kursi, dan menghantamnya ke wajah seorang penyerang lainnya, membuatnya jatuh pingsan seketika. Seisi rumah makan berubah menjadi arena pertempuran brutal. Meja dan kursi berterbangan, piring-piring pecah, dan teriakan memenuhi ruangan. Mayor Teddy bertarung dengan kecepatan dan presisi luar biasa, menghindari serangan sambil melumpuhkan lawan satu persatu.
Setiap pukulannya seperti palu godam yang menghancurkan tulang, setiap tendangannya cukup kuat untuk membuat lawan terkapar dalam sekali serang. Seorang pria mencoba menusukkan pisau ke punggungnya, tetapi Mayor Teddy menangkap lengannya di udara, memutarnya hingga terdengar bunyi patah yang mengerikan. Pria itu berteriak kesakitan sebelum jatuh ke lantai, merintih sambil memegangi lengannya yang terkulai lemas. Yang lain mulai ragu, tetapi tekanan dari gengsi dan ketakutan terhadap John Kay memaksa mereka terus maju. Dari luar, suara motor terdengar mendekat. Beberapa orang bersenjata api datang sebagai bala bantuan. Mayor Teddy melirik ke arah jendela, menyadari bahwa jumlah musuh kini semakin banyak. Ia harus bergerak cepat. Dengan satu gerakan, ia meraih botol kaca dari meja dan melemparkannya ke lampu utama ruangan, membuat seisi rumah makan menjadi gelap. Dalam kegelapan, hanya terdengar suara hantaman, jeritan, dan tubuh jatuh berguling. Ketika lampu darurat menyala, hanya Mayor Teddy yang masih berdiri tegap di tengah ruangan. Belasan tubuh lawan berserakan di lantai, beberapa mengerang kesakitan, sementara yang lain tak sadarkan diri. Namun, ia tahu ini belum selesai. Di luar, para penyerang tambahan sudah menunggu, dan kali ini, mereka membawa senjata api. Mayor Teddy berdiri di tengah ruangan yang porak-poranda, napasnya masih stabil meski baru saja menghadapi belasan lawan. Dari luar, suara langkah kaki berat terdengar mendekat. Beberapa kendaraan berhenti mendadak di depan rumah makan, dan dari dalamnya keluar sekelompok pria bersenjata api. Cahaya lampu kendaraan mereka menerangi jalan yang sepi, memperlihatkan wajah-wajah penuh dendam. Salah satu pria yang berdiri paling depan, mengenakan jaket kulit hitam, mengangkat tangan, memberi aba-aba kepada anak buahnya. Keluar dengan tangan di atas, Mayor Teddy. Atau kami akan menghujanimu dengan peluru. Suaranya menggema di malam yang hening. Mayor Teddy hanya tersenyum tipis. Bukannya menyerah, ia justru bergerak cepat. Dengan gesit, ia meraih salah satu meja kayu dan mendorongnya ke depan sebagai perlindungan. Saat itu juga, suara letusan senjata api memecah kesunyian. Peluru menghantam meja, tembok, dan kaca rumah makan, membuat pecahan beterbangan ke segala arah. Tanpa ragu, Mayor Teddy melompat ke belakang meja dapur, menghindari hujan peluru yang semakin intens. Ia meraba kantongnya, mengeluarkan pistol standar militernya, satu-satunya senjata yang ia bawa malam itu. Dengan sigap, ia mengintip dari balik tembok, lalu melepaskan tembakan tepat ke arah salah satu pria bersenjata. Satu peluru cukup untuk membuatnya tumbang seketika. Kekacauan pun pecah di luar rumah makan. Para penyerang panik dan mulai bergerak mencari perlindungan. Mayor Teddy memanfaatkan momen itu. Dengan kecepatan luar biasa, ia menerobos keluar, berlindung di balik mobil yang diparkir tak jauh dari tempat itu. Ia menembak dua pria yang berusaha mengisi ulang amunisi mereka, membuat mereka jatuh dengan teriakan nyaring. John Kay, yang mengamati dari dalam mobil hitam di ujung jalan, menggertakkan giginya. Ia tak menyangka perlawanan dari seorang Mayor Teddy bisa sedahsyat ini. Bakar tempat ini, jangan beri dia kesempatan, perintahnya dengan suara penuh amarah. Salah satu anak buahnya segera mengambil bom molotov dari bagasi, menyalakan sumbu, dan bersiap melemparkannya. Namun sebelum botol berisi bensin itu sempat terlempar, Mayor Teddy sudah lebih dulu bergerak. Dengan presisi luar biasa, ia menembakkan pelurunya tepat ke tangan pria tersebut. Botol itu terlepas, jatuh ke tanah, dan api langsung menyambar kendaraan mereka sendiri, menimbulkan ledakan besar yang menerangi malam. Kepanikan melanda kelompok John Kay. Beberapa dari mereka mencoba melarikan diri, sementara yang lain masih berusaha bertempur. Tapi satu hal jelas, pertempuran ini telah berubah menjadi pembantaian sepihak. Mayor Teddy berdiri di tengah kobaran api, tatapannya tajam, tubuhnya penuh keringat dan debu, siap menghabisi siapapun yang masih berani melawannya. Suara sirene mulai terdengar di kejauhan. Mayor Teddy tetap waspada, meskipun sebagian besar musuhnya sudah tumbang atau melarikan diri. Api dari ledakan mobil masih berkobar, menciptakan bayangan menyeramkan di tengah jalanan yang kacau. Tubuh-tubuh anak buah John Kay tergeletak di berbagai sudut, ada yang mengerang kesakitan, ada yang tak bergerak sama sekali. John Kay sendiri masih bertahan,
bersembunyi di balik mobil lain yang terparkir di pinggir jalan. Tangannya gemetar saat menggenggam pistolnya. Ini pertama kalinya ia merasakan ketakutan yang begitu nyata. Ia mengintip sedikit, mencari celah untuk menembak, tetapi di saat yang sama, Mayor Teddy sudah lebih dulu bergerak. Dengan lompatan cepat, Teddy mendekat, menendang pintu mobil hingga menghantam tubuh John Kay dan membuatnya terjatuh ke aspal. Dengan wajah penuh amarah, John Kay mencoba bangkit, mengangkat pistolnya dan menekan pelatuk. Namun, Mayor Teddy lebih cepat. Dengan satu gerakan kuat, ia meraih tangan John Kay, memutar pergelangannya hingga pistol itu terlepas dan jatuh ke tanah. Sebelum John Kay sempat bereaksi, Teddy menghajarnya dengan tinju keras ke wajah, membuatnya jatuh tersungkur. Darah mengalir dari hidung John Kay, tetapi ia masih mencoba melawan. Ia mengayunkan pukulan, tetapi Mayor Teddy menangkap lengannya dan mendorongnya ke kap mobil. Dengan lututnya, Teddy menghantam perutnya, membuat napasnya tersengal. "Kau sudah cukup membuat kekacauan," ujar Teddy dingin. "Bekasi bukan tempatmu lagi." Tak lama, pasukan kepolisian tiba di lokasi. Puluhan polisi bersenjata lengkap keluar dari kendaraan taktis mereka, mengamankan area. Kapolda yang memimpin operasi itu langsung mengenali sosok Mayor Teddy di tengah kekacauan. Ia berjalan mendekat, melihat John Kay yang tak berdaya di bawah cengkeraman ajudan presiden itu. "Mayor Teddy," ujar Kapolda dengan nada hormat, "kami akan menangani sisanya." Mayor Teddy mengangguk dan melepaskan John Kay, menyerahkannya kepada aparat. Para polisi segera memborgol bos kriminal itu beserta sisa anak buahnya yang masih hidup. Kota Bekasi akhirnya bisa bernapas lega setelah teror yang mereka lakukan berakhir dalam satu malam yang penuh darah. Saat semuanya mulai mereda, Mayor Teddy berjalan menjauh dari lokasi, meninggalkan sisa pertempuran di belakangnya. Ia tahu tugasnya belum selesai, tetapi malam ini, ia telah mengirim pesan yang jelas, tidak ada tempat bagi para penjahat di negeri ini selama ia masih berdiri.